Halo teman-teman, pada hari ini materi yang akan kami bahas adalah kriteria jaringan komputer. Anggota dari kelompok 5 terdiri atas Atwa, Amel, Selin, Dea, Tio, dan Ulya. Kriteria jaringan terdiri atas 4 bagian, yaitu berdasarkan jangkauan geografis, media transmisi, peran komputer dalam proses data, dan topologi jaringan. Yang pertama, berdasarkan jangkauan geografis. LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang mencangkup wilayah yang kecil, yang luasnya hanya beberapa meter saja. Misalnya sekolah, kantor, dan warnet. Yang kedua adalah MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang jangkauannya antar kota dengan kecepatan transfer yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang memiliki jarak geografis sangat luas, karena mencakup sebuah negara dan benua, dan menggunakan satelit. Selanjutnya, berdasarkan media transmisi. Media transmisi adalah sarana fisik atau saluran yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal atau informasi dalam jaringan komputer. Pemilihan jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisinya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jarak, kecepatan, keandalan, kebutuhan cakupan area, biaya, dan tingkat keamanan yang diinginkan. Jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan media transmisinya menjadi 2 jenis utama, yaitu wired network dan wireless network. Wired network adalah jaringan yang menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kabel-kabel ini membawa sinyal data dalam bentuk listrik atau cahaya. Beberapa jenis jaringan kabel meliputi kabel 12 pair, kabel fiber optik, dan kabel koaksial. Wireless network adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio atau cahaya inframerah sebagai media transmisi untuk mengirimkan data secara nirkabel. Yang pertama ada Wi-Fi. Kegunaan Wi-Fi adalah untuk menghubungkan perangkat secara lokal dalam area tertentu, seperti rumah, kantor, atau hotspot umum. Berikutnya yaitu Bluetooth. Bluetooth menghubungkan perangkat dalam jarak yang pendek seperti headset nirkabel atau perangkat seluler. Yang ketiga ada WiMAX. Kegunaannya untuk menyediakan koneksi internet nirkabel dengan cakupan area yang lebih luas, seperti kota atau wilayah tertentu. Selanjutnya, satelit. Satelit berguna untuk menyediakan konektivitas di daerah-daerah terpencil atau di wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. Selanjutnya berdasarkan peran komputer dalam proses data. Yang pertama ada jaringan klien, terdiri dari beberapa komputer klien dan satu komputer server. Komputer server ini bertugas sebagai penyedia sumber daya, dan komputer klien hanya bisa menggunakan sumber daya sebagai penerima. Yang kedua yaitu jaringan peer-to-peer, di mana setiap komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut merupakan klien sekaligus juga server. Selanjutnya berdasarkan topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Jenis-jenis topologi jaringan, yaitu topologi ring, topologi bus, topologi mesh, topologi star, topologi tree, topologi peer-to-peer, topologi linear, dan topologi hibrid. Pertama yaitu topologi ring. Ini digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang kedua ada topologi bus. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Ketiga yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Keempat topologi star. Disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Selanjutnya, topologi tree. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kemudian topologi peer-to-peer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Ketujuh yaitu topologi linear.
Topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Terakhir yaitu topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid.